Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam ibadah online JKI The Rock pada hari ini 8 Agustus 2021. Mari kita siapkan diri, kita berdoa untuk membuka ibadah ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah melalui Zoom pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk seluruh jaringan agar dapat digunakan secara maksimal. Kami juga berdoa untuk jalannya ibadah sejak awal sampai akhir daripada waktu Zoom ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Semua persiapan yang dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan juga Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik yang ada di sini maupun yang sedang streaming, mari kita satukan hati kita, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama mau satukan hati kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu menculikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Hidupku barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita mau ulang lagu ini dari awal. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang
datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami Tuhan, ku bawa hidup
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yesus satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber pengharapan. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya serahkan kepada pembicara. Salam. Salam. Shalom. Dengar suara saya? Dengar. Bagaimana kabarnya?
Shalom Pak Anang. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya, sekalipun jauh masih dipercaya untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Dan barangkali ada yang masih belum kenal, ada jemaat baru di Cikain The Rock. Perkenalkan, nama saya Andreas Andang. Saat ini saya bertugas di Probolinggo Kota, di Jawa Timur. Kami pindah dari Jakarta sejak tahun 2015 akhir. Dan puji Tuhan, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh sangat baik, amat baik bagi kami semua. Kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini, kalau Engkau masih memberikan waktu Tuhan untuk kami datang kepadamu, untuk kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Bahkan kami akan belajar akan kebenaran-Mu, akan firman-Mu, karena itulah yang menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu yang tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya ini Tuhan, dan biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Berikan hikmat pada setiap kami untuk belajar akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati bersama dengan saya katakan, amin. Mari langsung kita buka di dalam Yeremia 17. Yeremia 17, ayat yang ke-7. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Barangkali nanti waktunya tidak panjang, dan mohon maaf kalau saya harus berpakaian seperti ini, karena dari waktu saya diberikan tugas oleh Bapak Gembala kita, Bapak Amos Sugianto, saya sudah sampaikan kami siap, tapi kami mohon maaf jikalau nanti pada saatnya kami ada tugas yang harus kami laksanakan. Dan puji Tuhan, tadi pagi juga kami sudah siapkan, mulai dari kami diperintahkan atau dimintain tolong oleh Bapak Gembala untuk membawakan firman Tuhan. Mulai dari sebelum minggu kedua ini, kami sudah siapkan, semuanya berjalan dengan baik, mudah-mudahan tidak apa-apa. Kemudian kemarin siang sudah mulai ada tanda-tanda yang seharusnya saya piket sebagai pawas perwira pengawas itu besok. Ternyata kemarin ada sprint yang hari ini saya harus maju tugasnya karena rekan kami yang satu sakit, jadi tugasnya harus maju, harus ditukar. Dan berdasarkan sprint itu kami harus bertugas, dan puji Tuhan, karena kemarin hasil komunikasi dengan teman, karena saya ada tugas ini, saya minta tolong siap. Ternyata pagi hari ini melenceng. Dia istilahnya apa ya, ingkar janji barangkali ya yang tepat. Ingkar janji, dia ada kesibukan yang lain. Kemudian jam 5 tadi pagi kita juga sudah ditelepon. Sebetulnya masih belum tugas saya. Masih petugas pawas yang lama. Tapi karena sudah meninggalkan tempat, akhirnya saya yang ditelepon. Isi daripada telepon itu bahwasanya saat ini di Polres Probolinggo Kota, di wilayah kami bertugas, ada salah satu rumah sakit di Dr. Saleh, dan di rumah sakit itu sering terjadi orang yang terpapar COVID kemudian meninggal di sana, tapi dari keluarganya minta pulang paksa. Artinya mereka tidak mau mengikuti pemakaman secara prokes, tapi maunya dimakamkan sendiri, dan itu perlu penyelesaian masalah yang sungguh luar biasa menurut saya, karena memang masyarakat awam di Kota Probolinggo ini kan termasuk orang Madura, jadi agak sedikit keras. Kita perlu benar-benar komunikasi yang matang, bagaimana cara merebut hati mereka. Dan puji Tuhan,
saya tadi sudah tidak mau berangkat, ternyata ada berita itu, akhirnya saya berangkat, dan di tengah perjalanan di atas saya Pawas itu ada pejabat Pamenwas. Pamenwas itu ya mengawasi kerjanya Pawas. Tapi pada saat itu di tengah jalan saya mendengarkan suara dari HT radio kami bahwasanya saya sementara izin dulu karena harus ada ibadah secara daring. Dan puji Tuhan di tengah jalan saya langsung muter aja, saya pulang lagi, dan puji Tuhan kita bisa bergabung bersama-sama di tempat ini. Walaupun Bapak Ibu ada di Jakarta, kita bersama-sama, kita dari satu keluarga. Dan sekali lagi, barangkali cukup itu, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 itu, di sana untuk perikopnya pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Langsung saja kita menuju ke ayat yang ke-7, yaitu sesuai dengan tema yang akan saya bawakan di sana, mengandalkan Tuhan. Dan di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini tema yang akan kita pelajari bersama-sama. Barangkali memang tema ini sudah sering disampaikan. Mungkin ini juga sifatnya hanya mengingatkan saja bahwasanya memang pada saat kita mengalami kehidupan yang seperti ini, ataupun kehidupan-kehidupan yang akan datang, kita selalu tentunya harus mengandalkan Tuhan. Karena tanpa mengandalkan Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita ini semuanya akan sia-sia. Kemudian sebelum kita masuk lebih dalam lagi, barangkali buat pelajaran kita semua sebagai penambah pengetahuan bahwasanya andalkan itu mengandalkan Tuhan berasal dari andalkan, kemudian diandalkan itu kelihatannya sama bahasanya dengan confidence, tulisannya confidence, confident. Confident ini berakar daripada kata confide, yang di dalam bahasa Latinnya berarti confido. Confido yang berasal dari kata con dan fido. Con sendiri berarti dengan, dan fido berarti mempercayai. Atau dalam secara harafiahnya, bahwa confident, confido, itu berarti sebuah kepercayaan atau keyakinan yang teguh akan kebenaran. Karena kadang-kadang kita sendiri dalam kehidupan kita mungkin ada rasa kurang percaya saat-saat kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, bahkan mungkin hal-hal yang menyenangkan, yang membahagiakan, itu bisa menggeser Tuhan, bisa menambah jarak menjadi jauh antara kita dengan Tuhan. Tapi saya percaya bahwa jemaat di GKI The Rock itu tidak ada yang seperti itu. Mau kondisinya baik, mau kondisinya senang, mau kondisinya tidak senang, saya percaya bahwasanya kita semua percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu yang memberkati kita semua. Amin. Kemudian dari kata andalkan ini, kadang-kadang kita sebagai manusia, dan seringkali hanya sebuah ucapan saja, oh saya sudah mengandalkan Tuhan kok, tetapi ternyata tidak ada sesuatu yang diperbuat, tidak ada sesuatu yang dilakukan. Kemudian tidak ada sesuatu yang dilaksanakan, sementara memang mengandalkan ini tidak hanya sekedar itu tadi yang saya bicarakan, bahwa oh saya sudah mengandalkan Tuhan, tidak, tapi di sana ada sesuatu yang harus kita perbuat, ada sesuatu yang harus kita laksanakan, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kemudian
bagaimana dan apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya mengandalkan Tuhan. Sehingga seperti ayat yang ke-7 tadi, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, sesuai dengan firman-Nya, bahwa kita akan diberkati. Kita akan diberkati kalau kita mengandalkan Tuhan. Karena banyak hal, seringkali kita juga mengandalkan kekuatan diri kita ataupun mengandalkan manusia. Artinya mengandalkan manusia itu mungkin, kalau boleh saya ambil contoh, mungkin seperti ini. Saya mengandalkan orang tua saya. Pada saat saya mungkin tidak apa-apa, tidak punya apa-apa, saya minta-minta sama orang tua. Saya bergantung kepada kekuatan sendiri, mungkin karena orang tua saya merasa mampu kok. Artinya seperti itu. Dan apa? Bagaimana caranya bisa biar kita mengandalkan Tuhan dan kita diberkati, dan di situ nanti juga akan ada istilahnya, kalau kita sudah diberkati, kita juga menjadi berkat. Langkah yang pertama pada saat kita mau mengandalkan Tuhan, tentunya adalah dengan jalan berdoa. Kita yang pertama adalah berdoa. Berdoa itu banyak sekali. Banyak sekali artinya itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kemudian bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan berdoa itu ternyata adalah bukan kemauan kita. Tapi ini adalah metode yang diminta, artinya diminta Tuhan kepada kita. Berdoa itu merupakan suatu metode yang diminta oleh Allah, oleh Tuhan Allah, supaya orang percaya mendapatkan apa yang dianugerahkan kepada mereka. Ini juga ada ayatnya di dalam Matius 7, ayat 7, mari kita buka. Matius 7 ayat yang ke-7. Dong, jangan dipencet. Apa ini? Matius 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Di sana perikopnya mengatakan hal pengabulan doa. Izinkan saya untuk membacakan daripada Matius 7 ayat 7 sampai 13, hanya yang berkaitan dengan apa yang menjadi tema kita hari ini, yaitu mengandalkan Tuhan. Kita langsung saja ke ayat yang ke-11, yaitu, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena di sana dikatakan bahwa apa yang kamu minta, semuanya akan diberikan sama Tuhan. Dan ini adalah merupakan suatu komunikasi. Suatu komunikasi, suatu percakapan antara umat manusia dengan Tuhan. Artinya pada saat itu, manusia berdoa kepada Tuhan. Dan sesuai dengan firman-firmannya ini, di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 ini, Tuhan yang menyuruh, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini semuanya juga permintaan daripada saran atau anjuran, supaya kita kalau ada apa-apa itu, ya kalau merasa kita berkekurangan, kita minta, tapi minta kepada siapa yang benar? Kepada Tuhan, karena kita adalah makhluk daripada Tuhan. Kita ciptaan daripada Tuhan, dan kita yang harus tahu bahwasanya Tuhan itu yang menciptakan kita. Jadi sumbernya ya hanya satu. Berkaitan dengan bahan kita yang akan kita sampaikan, andalkan Tuhan, yaitu tadi, kita harus hanya meminta kepada Tuhan saja. Kemudian di dalam doa ini juga ada yang lebih penting di dalam doa ini, yaitu suatu kata percaya.
percaya. Suatu kata hanya percaya. Karena kalau kita tidak percaya, doa kita tidak akan sampai kepada Tuhan dan Tuhan pun tidak akan pernah mengabulkannya. Artinya bahwasanya apa yang kita doakan kalau kita tidak percaya sia-sia. Barangkali Bapak Ibu, saudara sekalian bertanya, kenapa kok masa orang berdoa nggak percaya? Ya bisa saja nggak percaya. Karena memang apa? Ya apa yang diucapkan itu nggak menjadikan orang-orang itu percaya. Contohnya seperti Petrus pada saat melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, awalnya dia percaya. Tapi begitu Tuhan memanggil kamu ke sini, ya toh, di awalnya dia masih percaya, tapi di tengah-tengahnya ternyata kepercayaan itu hilang. Akibatnya apa? Petrus sendiri jatuh dan akan tenggelam. Itu akibat daripada kepercayaan. Jadi memang di dalam doa itu harus penuh rasa percaya. Tidak usah ragu-ragu. Tidak usah terpengaruh. Percaya saja. Percaya saja. Karena apa? Di waktu-waktu sekarang ini, apalagi saat ini zamannya COVID, yang begitu kalau secara duniawi itu memang mengerikan, menakutkan. Dan di tempat saya bekerja ini, saat ini setiap hari ada yang meninggal. Seperti yang di dalam rumah sakit yang saya sampaikan tadi, Rumah Sakit Saleh. Itu dalam waktu 1 hari, itu yang meninggal 3-5 orang. Setiap hari. Kemudian di Rumah Sakit Tongas itu juga lebih banyak. 1-6-7 orang dalam waktu 1 hari. Dan semuanya permasalahannya di tempat kami bekerja itu sama. Keluarganya mereka tidak mau bahwa memang mereka itu mati karena COVID. Padahal memang sesuai dengan secara pemeriksaan dokter memang ada gejala-gejala bahwasanya orang yang sudah meninggal itu terpapar COVID. Dan saudaranya tidak mau dikuburkan dengan secara protokol kesehatan. Mereka meminta sendiri, akhirnya kita juga harus berdiskusi, kita harus berkomunikasi, kami dengan pihak keluarga maupun dengan pihak rumah sakit, yang puji Tuhan sampai saat ini ya belum pernah terlaksana pemulangan jenazah secara paksa. Tetap kami sampaikan komunikasi yang baik, kemudian menimbulkan hasil yang baik juga, artinya keluarga itu tetap mau mengikuti saran daripada kita dari Dinkes untuk pemakamannya secara protokol kesehatan. Dan saya juga akan menyaksikan betapa dahsyatnya dalam kita berdoa. Bahwasanya kalau memang kita percaya di dalam doa itu, hasilnya juga luar biasa. Beberapa minggu yang lalu, kami mendapatkan tugas untuk mengikuti prolat. Prolat itu ada sedikit latihan di SPN Mojokerto, dan pada saat itu ada peserta sekitar 400 orang. Memang pada saat kami datang sudah dilaksanakan swab, dan hidung ini rasanya sudah apa ya, sampai kalau saya katakan mungkin sudah bosan di swab. Bisa juga karena memang setiap, apalagi mulai dari di Kediri dulu pada saat kita bertugas itu dalam waktu 2 minggu harus melaksanakan swab. Di Probolinggo juga demikian, dalam kami melaksanakan prolet juga harus, persyaratannya juga harus di swab. Dan pada saat itu di Mojokerto, ternyata pada saat datang pun sudah ada yang dipulangkan. Kami latihan di sana hanya 1 minggu. Kemudian di dalam 1 minggu itu, awal pertamanya saya datang, begitu masuk SPN, kepala sudah rasanya pening, pusing, suara sudah berbeda. Nah ini menjadi pemikiran buat saya, jangan-jangan. Seperti yang tadi kayak Petrus tadi loh. Awalnya percaya, gitu. Tapi karena sesuatu hal membuat kita tidak percaya. Tapi di situ saya
tetap berperang. Memang saat itu ada pikiran-pikiran yang seperti itu, dan tugas kita sebagai umat Allah, umat yang percaya ya harus memerangi itu. Harus berperang dengan penyakit itu. Pokoknya saya ya berdoa. Selain berdoa, saya juga minum obat. Obatnya apa? Antangin. Pada saat itu saya minta dibelikan antangin. Kebetulan memang bukan dari orang Probolinggo tapi Kediri kota. Saya minta titip, tolong belikan saya tolak angin. Dan pada saat malam hari itu, saya berdoa terus sambil minum tolak angin dalam nama Tuhan Yesus, biarlah apa yang menjadi kendala yang saya rasakan saat ini dalam tubuh saya sembuh, hilang. Dan ternyata pada saat itu setelah saya minum tolak angin, ya hilang, sembuh. Itu tapi bukan karena masalah tolak anginnya. Saya percaya semuanya itu karena Tuhan. Kemudian setiap pagi harinya kami mulai latihan pada saat itu, dan setelah selesai malam hari dengan singkat, begitu saya mandi, saya guyur badan saya menggigil kembali. Menggigil kembali nih akhirnya menjadi pikiran yang lebih daripada saat saya baru pertama datang. Jadi pikiran was-was itu lebih, istilahnya beratnya lebih itu. Nah dari situ ya ini juga yang harus kita perangi. Ini harus kita perangi. Saya kembali lagi, minum antangin lagi, ya berdoa yang terutama. Yang terutama adalah berdoa. Puji Tuhan, saya masih bisa melaksanakan kegiatan terus-menerus tanpa saya harus istirahat. Tetapi ternyata pada saat beberapa hari, mau selesai 2 hari kalau nggak salah, mau pulang, sebelah saya tempat tidurnya itu ternyata pada saat diperiksa, ternyata memang positif. Dan dari situ saya juga nggak merasa takut, wah nanti jangan-jangan saya begini, saya begitu. Karena tadi kita sudah percaya, kita berhasil memerangi pikiran kita. Karena benar bahwasannya memang sakit penyakit yang membuat badan saya, badan kita, badan Bapak Ibu semua lemah itu dari pikiran. Tapi kalau pikiran kita berpusat kepada Tuhan, saya sangat percaya bahwa kuasa Tuhan itu sanggup menghilangkan penyakit-penyakit yang seperti itu. Karena apa? Setelah saya pulang pun dari Mojokerto, sama. Badan saya seperti itu lagi. Badan saya meriang lagi. Bukan hanya saya. Istri, anak saya, semuanya sakit. Panas, demam. Dan saya pun sampai pernah mengajak istri untuk pergi ke dokter karena memang anak Elkana ini panasnya sampai 39. Dia tidur, saya duduk, saya sambil menangis tapi saya berdoa. Saya sambil berdoa, saya menangis, ini apa ini Tuhan? Sambil bertanya-tanya kepada Tuhan, saya harus apa yang saya perbuat? Sampai malam saya dengan istri saya, karena kita tidak mau ke dokter, bukan tidak mau, memang hari itu hari Minggu, dan pasti dokter itu juga tidak ada yang buka. Akhirnya sampai malam kita berdoa sama istri. Di saat berdoa itu, istri mengajak bahasa roh, ayo kita bahasa roh kuat. Ada dorongan untuk kita berbahasa roh. Ya kita berdoa, memohon kepada Tuhan, dan di dalam doa itu ada suatu kepercayaan. Supaya apa? Percaya supaya Tuhan ini memulihkan kesehatan kita. Artinya jangan sampai sakit penyakit ini membawa kita lebih jauh lagi, atau bahkan bisa dikatakan kita harus sampai ke rumah sakit. Jangan. Kami hanya berdoa, dan berdoa. Puji Tuhan, kami doakan anak kami Elkana langsung drop panasnya. Bahkan siangnya anak Elkana sudah main-main lagi. Saya sudah senang hati saya. Bersyukur kepada Tuhan kalau apa yang kita doakan itu sudah
dijawab oleh Tuhan. Ternyata apa? Malamnya kambuh lagi panasnya. Apa yang kita lakukan? Apakah kita terus, wah, ayo kita ke dokter. Hari itu bukan hari libur. Hari itu hari Senin. Dan saya punya rencana bahwa hari Senin itu memang kita mau ke dokter. Tapi kembali lagi kepada apa yang kita bahas, kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, saya kembali berdoa bersama dengan istri, bahkan dengan anak Elisia. Kami bertiga berdoa buat anak Elkana. Ya, puji Tuhan, singkat ceritanya sembuh, saya sembuh, anak Elkana sembuh, Elisia juga panas, sembuh, istri saya juga panas, meriang, sembuh, puji Tuhan. Itu percaya. Berkat dari percaya kepada Tuhan seperti itu. Kekuatan kepercayaan dan kekuatan kuasa Tuhan itu mengalahkan segalanya. Kemudian kalau bagaimana mengandalkan Tuhan, satu tadi adalah jalannya berdoa, dan yang harus tahu mengapa kita itu harus berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Walaupun memang di atas dikatakan bahwa berdoa itu adalah suatu metode yang diminta. Yang meminta adalah Allah, kita yang memberikan. Padahal yang butuh ini kita, tapi Tuhan sangat peduli dengan kita. Berdoalah. Dan mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, mengapa alasan kita harus berdoa adalah itu menjadi kehendak Tuhan agar kita berdoa. Artinya Tuhan yang menghendaki untuk kita berdoa. Tuhan yang menghendaki agar kita berdoa. Biar lebih paham dan percaya, silahkan dibuka di dalam Efesus 6. Efesus 6. Efesus 6. Efesus 6 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi sangat jelas sekali di sana, berdoalah. Berdoalah itu berarti ini adalah suatu perintah. Berdoa itu adalah suatu perintah, dan yang namanya perintah itu harus dilakukan, harus dilaksanakan. Memang kalau menjalankan perintah itu terus bukan antara dosa dan bukan dosa, tapi kalau namanya sudah ada perintah, apalagi yang sifatnya seperti ini, berdoa yang menyuruh, yang menyarankan adalah Tuhan Allah. Kalau tidak kita laksanakan, sekali lagi itu bukan berbicara antara dosa dan tidak dosa. Tapi itu adalah suatu kebodohan yang besar. Kalau sampai kita tidak melakukan doa, apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, artinya kita memang sedang melakukan kebodohan besar. Karena apa? Karena kalau kita tidak berdoa, itu rugi. Sekali lagi saya katakan, kalau kita tidak berdoa, rugi dan kerugiannya juga besar. Karena apa? Ternyata doa itu berkat rohani yang Tuhan sediakan. Bukan terus mobil, bukan terus uang yang banyak, bukan rumah yang mewah, bukan. Ternyata di dalam doa itu adalah sebuah berkat rohani yang Tuhan sediakan kepada orang yang berdoa. Nah ini loh. Ini kan cukup luar biasa ternyata. Berdoa, percaya, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Sekali lagi saya ingatkan, kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak berdoa,
itu berarti melakukan kebodohan besar dan rugi besar. Untuk itu saya berharap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tetap berdoa dalam segala hal, dalam situasi dan kondisi yang seperti apa, kita harus tetap berdoa. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi alasan untuk kita berdoa kepada Tuhan? Yang kedua adalah biar kita semakin mengenal Allah. Berdoa ini kan tadi saya sampaikan bahwa itu suatu komunikasi, suatu percakapan. Ketika kita akan mengenal seseorang, saya ambil contoh, mungkin waktu saya masih pacaran sama istri saya, sekalipun jarak jauh ya, harus ada percakapan melalui surat, karena zaman dulu belum ada handphone. Kalau wartel ada, dan saya setiap di wartel itu waktunya cukup lama, mungkin orang-orang yang ada di belakang saya, ini apa yang diomongin, oh lama banget, gantian, ayo kan gitu. Tapi saat itu karena saya pengen mengenal istri saya lebih dalam lagi, ya kita harus sering-sering komunikasi. Demikian juga kita berdoa kepada Tuhan itu artinya kita selalu membangun komunikasi, selalu membangun ucapan, percakapan kepada Tuhan. Karena berdoa itu kan tujuannya kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Kalau kita sudah membangun komunikasi dengan Tuhan, kita sudah mengenal, saya yakin dan percaya bahwa hidup kita ini sepenuhnya akan bergantung kepada Tuhan. Artinya gini, kami mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan itu memang luar biasa. Mungkin Bapak Gembala dan jemaat yang lama di GKI Interop juga sudah mendengarkan bahwasanya dulu sepulang kami pernah mengalami kecelakaan, tetapi pada saat kami di proses kecelakaan itu kami menyebutkan nama Yesus yang mungkin pada saat itu kita sudah mati, ternyata tidak, bahkan lecet pun tidak. Itu kita bergantung kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, biasanya kan kalau orang mungkin pilek saja, nggak usah ada demam yang tinggi. Kalau kita bawa ke rumah sakit, kita di swab pasti positif, pasti. Tapi karena dengan kepercayaan yang kita punya, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya puji Tuhan. Itu tidak terjadi. Dan kita ya sakit dan sakit demam saja menurut kita, karena memang dengan berdoa ya semuanya sembuh. Kemudian selain memang di atas masih banyak lagi alasan kenapa sih kita harus berdoa. Saya bawakan dua saja, kalau yang dua nanti bisa dibaca setelah ibadah ini. Yang jelas yang pertama, karena memang iblis saat-saat ini, bahkan mungkin selama kita masih hidup, sedang berusaha untuk menghancurkan hidup orang percaya. Sekali lagi, karena iblis saat ini sedang berusaha menghancurkan hidup orang percaya. Nanti silakan dibaca di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kemudian alasan yang lain mungkin karena adanya kebutuhan. Hidup ini kita butuh apa sih sebetulnya? Butuh makanan jasmani, tapi kita juga butuh makanan rohani. Bisa juga dibaca di dalam Yakobus 4 ayat yang kedua. Yakobus 4 ayat yang kedua. Dan kita akan membahas bagaimana cara mengandalkan Tuhan. Kalau yang pertama tadi kita dengan harus berdoa. Apa gunanya kita berdoa? Dan menginjak acara yang kedua ini, supaya kita bisa mengenal Allah dengan baik, tentunya kita harus membaca firman Allah, Alkitab, dan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan
dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena firman itu adalah suatu kebenaran yang mutlak, tidak boleh ditawar, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Itu adalah kebenaran. Kemudian firman itu sendiri merupakan kekuatan atau senjata untuk kita melawan iblis. Tadi sudah saya sampaikan bahwa iblis sedang berusaha menghancurkan orang-orang percaya. Jawabannya ya dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kemudian di dalam Efesus 6 ayat yang ke-17 bisa kita buka. Efesus 6 ayat yang ke-17. Efesus 6 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, dari atasnya sudah cukup jelas, ayat yang ke-17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi jelas sekali apa yang saya sampaikan di sini tadi, bahwasanya memang firman itu adalah kekuatan, firman itu adalah senjata untuk kita dapat mengalahkan daripada si jahat yang hari-hari ini berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Iblis itu banyak sekali caranya untuk menghancurkan hidup kita. Dia lepas dari cara yang satu, dia mengambil cara yang lain, dia mengambil cara yang lain. Kalau dia sifatnya itu harus, dan harus. Itulah pekerjaan si iblis. Harus menang. Tapi bahwasanya iblis itu kan sudah dikalahkan oleh Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita hanya wajib percaya saja, kita melawan dengan apa yang sudah diberikan Tuhan, yaitu firman-Nya. Untuk mengalahkan mengalahkan si iblis ini, ya kita harus baca firman Tuhan. Kita harus perangi. Dan kalau di atas terkait dengan berdoa, mengapa kita harus berdoa, sama halnya dalam membaca firman Allah dan melakukan. Kita juga punya alasan mengapa kita harus membaca Alkitab. Kalau orang di sekolah, mereka tidak membaca bukunya, tentunya mereka tidak akan pernah bisa mengikuti pelajaran yang ada. Bahkan kalau pada saat dia melaksanakan tes, saya percaya nilainya tidak akan maksimal. Demikian juga dengan membaca Alkitab yang sifatnya ini menurut saya lebih baik, karena Alkitab ini bukan suatu hanya merupakan buku-buku saja, tapi ini adalah merupakan panduan hidup kita secara manual. Yang pertama, mengapa kita harus wajib membaca Alkitab? Saya wajib bahasanya, karena memang harus. Yang pertama adalah bahwasanya memang Alkitab atau firman itu yang membimbing kita menjalani kehidupan saat ini. Karena Alkitab merupakan panduan kita untuk menjalani kehidupan. Dan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, di sana dikatakan bahwa jelas sekali, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi sangat jelas, firman ini memang harus kita baca karena ini adalah panduan hidup kita untuk menuju hidup yang lebih baik. Coba aja, kalau tidak ada terang, jalan itu kan biasanya ya istilahnya orang Jawa dusar-dusar. Atau seringkali mungkin kesandung karena tidak ada terang. Tapi karena kita ada terang, yaitu firman Tuhan, Tuhan pasti menolong dalam setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus membaca Alkitab, yaitu untuk mendukung kehidupan kita. Kalau tadi untuk membimbing, ini untuk mendukung. Selain membutuhkan bimbingan, memang hidup ini juga harus ada dukungan. Karena kita ini adalah
makhluk fisik dan juga makhluk spiritual. Artinya kita sebagai makhluk fisik ini kita memang membutuhkan suatu makanan duniawi seperti nasi dan lain sebagainya, itu supaya kita tetap, yang tentunya mengandung vitamin, supaya kita tetap kuat, kita sehat. Tapi di sisi lain secara spiritual memang roh kita ini juga membutuhkan makanan. Bahkan kalau saya pelajari, makanan untuk roh ini lebih penting daripada makanan duniawi. Kenapa saya katakan bahwa ini lebih penting daripada makanan duniawi? Di dalam Matius 4 ayat 4 kan sudah jelas dituliskan di sana bahwa hidup manusia itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saya percaya kalau kita baca firman, rohani kita dikuatkan, tubuh jasmani kita pun juga pasti akan dikuatkan. Berbeda kalau dengan kita hanya makanan secara duniawi, rohani kita tidak kita kasih makan. Yang sehat hanya jasmani saja, rohani kita putus. Makanya saya menghimbau untuk kita semua sebisa mungkin harus membaca firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus membaca firman Allah, yaitu karena firman itu hidup. Firman itu hidup. Alkitab bukan sekedar buku, saya sampaikan tadi, buku fisik. Alkitab adalah sumber kebaikan supranatural. Dan kebaikan supranatural selain di dalam kitab tidak ada. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12, sebab firman Allah hidup. Sekali lagi, sebab firman Allah hidup dan kuat. Dan tajam, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ini Tuhan yang mengatakan. Firman Tuhan sendiri yang berbicara bahwa firman Allah itu adalah hidup. Selain buku ini, kita juga adalah firman Allah yang hidup. Karena apa? Karena kita membaca buku manual ini, buku panduannya ini. Dan seharusnya kalau kita membaca buku manual ini, Alkitab ini, itu yang harus kita lakukan. Sekali lagi, kita yang kita baca adalah Alkitab, yang kita lakukan juga harus sama dengan apa yang kita baca. Supaya apa? Supaya kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati. Kemudian yang keempat, alasannya kenapa kita harus membaca firman. Kalau kita mau, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya membaca firman, itu tentunya untuk menjadi berkat dan juga diberkati. Membaca firman ini menjadi berkat dan diberkati. Ya. Ayat yang terakhir kita buka, Wahyu 1 ayat yang ketiga. Wahyu 1 ayat yang ketiga berkaitan dengan untuk menjadi berkat dan diberkati. Izinkan saya membacakannya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi jelas sekali, seperti apa yang saya sampaikan di depan, apa yang kita baca, kita harus lakukan.
maksud daripada waktu-waktu yang sudah dekat ini memang dari zaman dulu ya. Tulisannya kan seperti ini, waktu sudah dekat. Tidak akan pernah berubah, waktu kurang 1 minggu, waktu kurang 2 hari, waktu kurang 1 hari, tidak akan pernah berubah. Waktunya sudah dekat, artinya ini adalah suatu peringatan bagi kita semua, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk selalu berjaga-jaga, selalu berdoa, selalu membaca firman Tuhan, karena kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Amin. Jadi itu yang kami sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk kita berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana ketika Ibu Bapak Saudara sekalian mengandalkan Tuhan, dan saat kita mengandalkan Tuhan, disitulah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang akan bertindak di dalam setiap kehidupan Ibu Bapak Saudara sekalian. Nah, pagi hari ini sidang jemaat yang saya kasihi, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, hari ini saya mengundang yaitu pasangan Bapak Lukas dengan Ibu Sandi yang akan menyerahkan anaknya, anak yang kedua. Saudara, ya, situasi pandemi ini, keluarga ini telah diberkati, dipercayakan anak kedua. Jadi saudara, untuk memasuki hari-hari ini atau hari-hari ke depan, kita harus mengandalkan Tuhan, saudara. Karena situasi yang sekarang ini tidak menentu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi andalkan Tuhan. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini bisa maju turut untuk kita mendoakan. Silahkan di depan sini. Sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, ulurkan tangan Bapak Ibu Saudara sekalian ke depan. Dan sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing, mari kita sepakat, kita satukan hati, kita berdoa untuk keluarga Lukas atau Bapak Lukas dengan Ibu Sandi yang sudah dipercayakan anak kedua, yaitu putri yang kedua yang bernama Sevanya Alicia Immanuel Murdianto. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah kami dengar, bahwa kami diajar dan kami belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu. Dan saat-saat hari ini hidup kami seperti firman-Mu, berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, tapi kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan. Dan saat hari ini keluarga Bapak Lukas dan Ibu Sandi telah membawa keluarga ini kepadamu dan membawa anak yang kedua, putri yang kedua, kami bawa di hadapan-Mu dan kami berdoa, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kehadiran anak kedua ini, anak yang Kau percayakan, yang Kau titipkan di pasangan ini Tuhan, Engkau memberkati. Dan kami berdoa, biarlah anak ini Sevanya ini Tuhan bertumbuh secara jasmani dan rohani dalam pertumbuhannya. Dan aku berdoa, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, biarlah anak ini bertumbuh dalam roh takut akan Tuhan, dalam kecerdasan, dan Tuhan melindungi, Tuhan menyertainya. Dan Kau memberkati kedua orang tuanya, keluarganya, sehingga kehadiran anak yang kedua ini menjadi berkat dan diberkati. Kedua orang tuanya tidak berkekurangan ketika mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini juga kita akan berdoa untuk pasangan yaitu Stephen dengan Windy. Bisa maju ke depan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan doakan pernikahan kedua saudara kita ini yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, dipertemukan oleh Tuhan. Boleh berlutut, bergandengan tangan.
Sidang jemaat, sekali lagi ulurkan tangan saudara, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kita akan berdoa untuk saudara Stephen dengan Windy, Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika dalam waktu bulan-bulan ini, bulan-bulan depan ini akan melangsungkan pernikahannya di daerah Jawa Barat sana. Kita doakan supaya Tuhan campur tangan, Tuhan menyertai dalam proses pernikahan, dan hari ini bahwa mereka mau mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan minta berkat lebih dulu Tuhan untuk memberkati pasangan ini. Mari sidang jemaat ulurkan tanganmu dan kita berdoa, kita memberkati pada saat hari ini saudara Stephen dengan Windy. Bapa di surga, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ketika anakmu ini datang di altarmu, demikian juga Windy Tuhan datang di altarmu, dan kami menyerahkan Tuhan persiapan pernikahannya di Jawa Barat Tuhan. Dan saat hari ini sebelum proses pemberkatan pernikahannya, hamba memberkati terlebih dulu dalam nama Tuhan Yesus, baik secara rohani dan secara jasmani mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kehidupannya ketika pondasi rumah tangganya, dasar rumah tangganya telah didasari oleh kebenaran firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalamnya. Kiranya Tuhan, tangan-Mu sendiri memegang kedua anak-Mu ini Tuhan, yang telah Engkau persatukan dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau memberkatinya. Stephen Tuhan akan menjadi kepala rumah tangga, imam dalam keluarga, dan membawa istrinya dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan, jadikan Windy sebagai istri penolong yang takut akan Tuhan, dan Kau memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus, bahwa dalam kehidupannya demikian juga prosesi pemberkatan pernikahannya ke depan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang campur tangan, dan ketika pernikahan ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih Tuhan yang menjadi pelekat di antara mereka berdua. Mereka tidak lagi dua, tetapi satu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Hamba memberkati Stephen dengan Windy Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk sidang jemaat. Ibu bapak saudara sekalian, kita akan kembali minggu depan saudara. Saya merasa dan saya melihat PPKM ini saudara kelihatannya masih berlanjut ya. Jadi minggu depan kita tetap ibadah dua saudara, yaitu Zoom dan ibadah offline seperti ini, tatap muka. Jadi saudara yang tidak ada kuota ya, atau saudara merasa lebih baik untuk bisa datang di tempat ini, silahkan saudara, tetap kita melakukan prokes dalam ibadah ini saudara. Jadi minggu depan Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadahnya tetap jam 10 satu kali ya. Silakan saudara datang di tempat ini. Ya, terima kasih untuk sidang jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini, saudara yang ada di gereja maupun sidang jemaat, saudara. Saya juga menyapa seluruhnya. Terima kasih Pak Andreas Andang ya, saya berdoa supaya ditambahkan baloknya satu lagi ya, karena supaya tiga itu Tritunggal saudara ya. Kita doakan, dan saya menyapa semuanya yang sudah bergabung bersama-sama, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Salam sehat semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali ibadah di tempat ini jam 10 dengan dua hal saudara. Minggu depan akan dilayani oleh Pastor Timotius Paringkuan, sama dengan beliau akan juga stay di lokasi, dan kita akan hubungkan channel terhubung dengan gereja ini ya, jam 10. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, dan nanti Bapak Pendeta Nehemia Yongki akan berdoa memberkati sekalian Bapak Ibu Saudara yang mau menabur dalam
taburan Bapak Ibu Saudara sekalian, silahkan, sudah ada kodenya di layar monitor. Saudara yang tidak mengembalikan ucapan syukur ataupun persepuluhan kita. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan Pastor Nehemia Yongki kita semuanya pada pagi hari ini. Shalom. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita ucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, sehingga kita dapat beribadah dengan lancar, dengan baik, dan kami percaya kami semua mendapatkan sesuatu yang baik yang daripada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, kita juga mau berdoa untuk persembahan kita akan menabur untuk kebutuhan, untuk keperluan, untuk gereja kita, supaya kita juga diberkati Tuhan. Baik, mari angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya yang di sini maupun yang streaming, Tuhan Yesus memberkati.